Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya akan membuat konten tentang Hyundai Atos lagi ya. Jadi konten Atos vlog. Yap, jadi video kali ini berkaitan dengan 7 bulan bersama Hyundai Atos. Jadi saya sudah pelihara Hyundai Atos ini selama 7 bulan ya. Nah, sekarang saya akan ungkapkan beberapa fakta tentang Hyundai Atos ini selama 7 bulan saya pelihara. Yap, sebelumnya kita lihat dulu cek fisik ya. Nah, ini tampak depannya. Kemudian ini untuk tampak samping seperti ini. Nah, kemudian untuk tampak belakang. Nah, seperti ini ya. Mobilnya cukup pendek ya, cukup pendek, cukup kompak, kecil ini. Mobilnya kecil, lebih kecil dari dimensinya, lebih kecil dari Agya Ayla ataupun mungkin samalah dengan Karimun. Oke, dari 7 bulan bersama ini atau 7 bulan saya pelihara Atos ini ada beberapa fakta yang sudah saya catat ya. Faktanya baik fakta plus maupun fakta minus atau kelebihan dan kekurangan. Jadi buat kalian yang mau beli bisa tonton video ini ya sampai selesai, nanti biar nggak kaget ketika beli mobil Hyundai Atos. Oke, sekarang kita mulai dari fakta pertama, yaitu Hyundai Atos ini ada 2 tipe, yaitu GLS dan GLX. Kalau ini tipe GLS itu tipe tertinggi ya. Cirinya yang paling gampang adalah spion. Spionnya dia tidur atau bubuk. Dia tidur. Kalau yang tipe GLX dia itu berdiri. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang 2001 ke bawah, 2000 atau 2001 itu mica headlampnya dia warna putih semua. Ini kan di stiker ya. Mica headlampnya warna putih. Tapi yang 2002 sennya ini sudah warna kuning. Yap, seperti itu guys. Kemudian fakta ketiga, yaitu adalah desainnya bagus. Yap, jadi desainnya ini bagus ya. Ya, bisa dikatakan timeless lah. Untuk Motuba 20 tahun, ini kan 2001, sekarang 2021, ini nggak malu-maluin. Mulai dari tampak depan oke, kemudian tampak samping juga oke ya. Nah, oke. Terlebih kacanya nggak terlalu turun ya. Kalau Karimun kotak ini kan saingannya Karimun kotak, kacanya kan terlalu turun ini ya. Nah, jadi seperti akuarium, tapi ini oke ya. Untuk 2021 ini masih terlihat oke. Kemudian untuk tampak belakang pun juga oke. Beda dengan Visto ya. Visto sih kalau menurut saya untuk stop lampnya kurang oke. Visto ini di sini, nah dia kurang oke. Tapi kalau yang Atos ini tampilannya sporty ya, karena stop lampnya ada di atas. Keren ini. Sayangnya belum ada spoiler untuk defaultnya ya, atau bawaan pabrik. Jadi spoilernya harus beli terpisah. Itu fakta yang ketiga, yaitu desainnya bagus. Kemudian fakta berikutnya adalah kelebihannya, dia punya wiper belakang sama defogger. Nah, ini juga poin plus ya untuk mobil Motuba. Wiper belakang ini penting terutama di musim hujan seperti ini ya. Jadi untuk melihat kendaraan di belakang, ini kalau hujan deras itu buram itu kena air hujan, kena embun. Nah, ini tugasnya wiper belakang. Meskipun defogger ini nggak pernah saya pakai ya, karena juga ngapain, nggak penting ya. Kita di musim tropis nggak perlu menggunakan ini ya, kecuali musim salju mungkin. Nah, saya sering menggunakan ini aja, cukup wiper belakang. Untuk mobil-mobil sekarang jarang sekali memberikan wiper belakang, jarang sekali memberikan rear defogger ya. Jadi ini memang oke untuk mobilnya. Kelengkapannya ada wiper belakang, ada juga rear defogger. Yap, kemudian fakta berikutnya adalah harganya ya. Harganya ini murah. Harganya ini murah ya. Untuk Hyundai Atos 2001 ini harganya sekitar 40 sampai 50 untuk
plat Jatim ya, jadi plat Jatim 40 sampai 50 juta. Ini cukup murah lah untuk bagi kalian yang mungkin pertama kali punya mobil dengan dana terbatas. Daripada buat DP mobil kredit, lebih baik belikan unit cash. Ini 40 sampai 50 juta, cukup murah. Kemudian fakta berikutnya adalah pajaknya juga murah. Jadi ini pajaknya sekitar 1 juta ya, 1.100.000. Nah, 2001, platnya plat L Surabaya, Jawa Timur, pajaknya 1.100.000. Kemarin itu 1.070.000, 1.070.000. Nah, seperti itu. Jadi sekitar segituan lah, 1 jutaan. Menurut saya ya murah itu. Dibandingkan LCGC ya, sekarang 1.300.000, 1.400.000 Agia Ayla itu. Oke, itu pajak murah. Kemudian fakta berikutnya adalah ini tuh masih bisa lari kencang. Jadi masih bisa lari 120, 140 ya, Hyundai Atos 2001 ini. Kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat vlog saya yang di tol itu ya. Itu saya lari 120. Sisa gasnya masih banyak. Saya nggak berani tambah lagi ya. Jadi masih bisa ditambah lagi 140. Tapi ini masih kuat ya untuk Motuba 2001. CC-nya juga kecil ya, 1000 cc, dia bisa lari 120, 140. Saya rasa itu sudah cukup, lebih dari cukup untuk mobil Motuba seperti ini. Itu fakta. Nomor berapa tadi ya, lupa ya, pokoknya wis terus saya. Sekarang fakta berikutnya adalah kekedapan kabin yang bagus. Nah, menurut saya dia nggak bagus-bagus banget, cuman lumayan bagus lah. Ini kekedapan kabinnya lumayan bagus ya. Di karet-karetnya ini juga oke. Juga peredamannya juga oke ya. Yang peredaman sekitar ya, kanan kiri ya. Kalau peredaman kolong ya so-so lah. Kalau ketol itu ya berisik, tetap berisik. Cuman yang kabin ini yang cukup oke. Jadi dia cukup oke peredamannya. Nanti kita buktikan saat test drive ya. Bagus kok ini. Peredamannya, karet-karetnya juga bagus. Jadi kekedapan kabin menurut saya mobil ini lumayan bagus. Lumayannya poin nomor 7 lah, kasih nilai 7 gitu. Nah, oke. Kemudian yang poin berikutnya, fakta berikutnya adalah partnya melimpah. Yap, jadi di Surabaya khususnya ya, ini spare partnya melimpah. Meskipun Korea banyak yang meragukan, ternyata di Surabaya melimpah. Di Gedung Doro, kalian sudah lihat vlog-vlog saya kemarin, ada di apa namanya, Korea Motor ada, kemudian di toko-toko lain juga ada. Jadi melimpah memang spare partnya. Jadi nggak perlu khawatir ya, nggak perlu khawatir untuk ketersediaan part mobil ini, terutama di kota besar. Kalaupun di daerah bisa lewat online, bisa online, pesan online, Tokopedia, Shopee, Lazada, semuanya ada kok. Yap, seperti itu. Dan selain spare partnya lengkap, melimpah dan murah juga. Jadi selisih banyak mindset mobil Korea spare partnya agak mahal. Mahalnya nggak seberapa, memang betul agak mahal, tapi nggak seberapa dibandingkan Jepang ya. Kalau kita head to head antara, contohnya adalah timing belt ini orinya OM-nya itu 450. Kalau yang punya Karimun sekitar 350 atau 400. Selisihnya mungkin 50.000 sampai 100.000. Saya rasa itu nggak terlalu jauh lah selisihnya antara Jepang dan Korea. Ini masih tergolong murah. Oke, itu ya untuk ketersediaan spare part dan harganya seperti itu. Jadi aman untuk kota besar, saya rasa. Kemudian fakta berikutnya adalah dia lumayan irit. Yap, dia lumayan irit. Ya lumayan lah. Namanya juga lumayan. Kalian sudah lihat beberapa video saya untuk dalam kota 110-an lah mentok. 110-an. Kemudian luar kota 114, 115. Kalau tol full tol 116 bisa. Itu full AC ya, saya selalu mengetes dengan full AC, nggak pernah AC off, karena pengetesan yang akurat itu harus full AC. Itu fakta berikutnya, lumayan irit ya, tapi saya nggak bilang irit karena konsumsi segitu setara dengan R3 atau Avanza, tapi tenaganya beda ya. Tapi untuk Motuba 1000 cc ini masih tergolong cukup irit. Kemudian fakta berikutnya adalah ini itu legroomnya cukup luas. Legroom baris kedua ya yang saya maksud ya, karena ada beberapa yang legroomnya ini cukup nggak nyaman. Nah ini cukup luas, saya tinggi 175,
masih bisa selonjoran, kaki masih bisa dimasukkan ke sana. Bisa dilihat luas sekali. Untuk headroom juga luas ya. Nah, headroomnya jauh. Oke, seperti ini. Ada headrestnya juga. Ini juga salah satu kelebihan kasih headrest. Tapi ini tipe GLS saja ya. Tipe GLX nggak ada. Dan enak. Ya, seperti itu ya. Di legroomnya cukup luas. Oke, sekarang fakta berikutnya adalah platnya ini cukup tebal ya. Ini meskipun kelihatan kaleng ya, ini kaleng, tapi kalengnya itu kaleng yang menurut saya cenderung bagus. Jadi dia nggak kaleng-kaleng banget lah, enggak. Menurut saya dia masih bagus. Nah, seperti ini. Ini masih bagus ya. Saya bisa katakan ini mirip-mirip Agia Ayla LCGC zaman sekarang ya. Nah, ini masih gembring. Nah, jadi platnya ini masih cukup bagus menurut saya, setara Agia Ayla mobil sekarang lah. Kalau dibanding Datsun aja masih, saya rasa masih bagus ini. Ini masih lebih tebal platnya, plat Korea. Yap, seperti itu. Kemudian fakta berikutnya setelah platnya yang cukup tebal adalah bagasi. Sekarang kita lihat bagasi. Bagasinya ini jangan lewat sini ya, bukanya lewat depan atau lewat kunci belakang. Nggak ada tombolnya di sini. Tuh, nggak ada tombol. Nah, bagasinya ini cukup luas. Jadi bagasinya ini cukup luas. Ini sebenarnya ada separator di sini ya. Ada separatornya, tapi saya cabut, saya ambil. Kenapa? Supaya bisa mengakses bagian sini. Kalau ini dipasang kan penumpang sini nggak bisa ngambil bagasi, ngambil barang-barang di sini. Tapi kalau dihilangkan seperti ini kan enak ya, bisa ngambil barang-barang di sini dengan cepat. Ini terhitung cukup luas ya untuk mobil 2001 Motuba kecil, mobil kecil. Yap, seperti itu ya. Kemudian fakta berikutnya itu tadi fakta-fakta plus ya, atau fakta-fakta kelebihan. Nah, fakta kelebihan terakhir mungkin menurut saya di tol dia cukup anteng. Jadi cukup anteng, nggak gampang limbung ini. Ini ketika di tol lari 120, dia tuh cukup anteng mobil ini ya. Jadi nggak gampang limbung. Enak sih menurut saya. Nah, itu dia seperti ini ya. Meskipun kelihatan kecil, pendek, tapi dia cukup anteng dan nggak limbung. Buat selip-selip masih berani lah. Yap, seperti itu. Oke, itu fakta-fakta plus. Sekarang kita bahas fakta minus. Nah, fakta kelemahan yang saya temukan selama 7 bulan dan belum bisa teratasi ya. Yang pertama adalah bagasinya sering bocor. Itu sudah kalian lihat di video saya sebelumnya ya. Yap, bagasinya ini sering bocor. Ini ya, terutama di sini. Bagasi yang sering bocor. Bocornya itu dari sebelah kiri nih. Karena ini kan ada karetnya ya. Kemungkinan memang sengaja, memang nggak bisa bersih ya, terus bocor terus ya. Nah, ini tugasnya karet ini untuk membuang air. Untuk membuang air biar langsung jatuh ke bawah. Nah, jadi buat kalian yang mau cari Atos, kalian jangan lupa cek bagasi. Karena bagasinya Atos ini misteri ya. Selalu ada air kalau hujan deras, bocor selalu itu. Dan hampir semua Atos mengalami. Tuh. Itu fakta yang minus pertama. Kemudian fakta yang kedua, dia itu lemot. Yap. Sebentar, kita buka mesinnya ya, sekalian kita lihat. Nah, ini dia ini lemot mesinnya ya. Ini ya penampakan mesinnya, belum saya bersihkan ya, mohon maaf kalau kotor. Mesinnya ini 1000 cc, tenaganya cuma 55 PS, kemudian torsinya cuma 82 horsepower. Kalau yang 1100 yang facelift itu tenaganya 62 PS, torsinya 90, 89 atau 90, naik sedikit lah. Cuman
Kalau yang ini 1000 cc dia lemot untuk muatan penuh ya. Kalau untuk muatan kosong oke. Kalau untuk muatan penuh apalagi AC-nya nyala, waduh parah tuh, lemot. Kalau AC nyala tuh jalannya gandul ya. Gandul itu jadi ya seperti digas itu nggak mau lari, dia nahan. Itu namanya gandul. Jadi ketika AC-nya nyala kita gas, nah dia tuh agak ada sensasi gandulnya seperti itu ya. Kalau bahasa Surabaya adalah gandul. Kemudian fakta berikutnya, kita buka mesin lagi, tetap di mesin fakta yang agak minus itu, yaitu adalah ISC. Ini dia. Ini ya ISC. Nah ISC-nya ini sering bermasalah. Bermasalahnya apa? RPM-nya sering tinggi sendiri. Jadi dia RPM-nya sering tinggi sendiri. Apalagi kalau musim hujan seperti ini ya. Kemarin saya baru ganti nih gasketnya. Gasket ini loh, kertas apa namanya? Kertas coklat ini loh. Nah itu namanya gasket, kertas coklat antara, nah ini dia yang di sini. Ini namanya gasket ya. Saya kemarin ganti itu ya. Jadi lubangnya itu solusinya lubangnya dikecilkan. Jadi jangan terlalu besar untuk membuat lubang gasket. Gasketnya ini nanti kalau kalian ada bengkel spesialis minta dibuatkan gasket baru, lubangnya agak dikecilkan. Itu nanti bisa membuat RPM-nya jadi lebih stabil. Dan alhamdulillah clear masalahnya. Masalah ISC hampir semua atas mengalami. Oke, itu fakta nomor 2. Nomor berapa? Nomor 3 ya. Fakta minus. Kemudian fakta minus berikutnya adalah dia tuh kompresornya cenderung ngorok. Saat AC-nya nyala dia kompresornya ngorok ya. Nah kompresornya ngorok, coba nanti saya praktekkan ini ya. Ini saya kontak-on. Nah suara mesinnya seperti ini ya. Kalau mau lihat, ini suara mesin tanpa AC. Suara mesin tanpa AC. Tapi begitu AC-nya nyala, nah suaranya agak ngorok, agak keras. Ini masih mending karena setelah saya cleaning kemarin ya, habis 1 juta kemarin, masih mending. Kalau belum di cleaning, belum ganti oli kompresor, wah itu lebih parah. Jadi suaranya lebih kencang. Kalian bisa dengar ya. Saya buka kapnya. Nah itu fakta minus nomor kesekian ya, AC-nya ngorok. Kemudian fakta berikutnya adalah evapnya bunyi. Yap, kalau AC nyala bagian evap sini ya, ini bunyi. This is tapi ini setelah saya cleaning hilang ya, bukan hilang sih, berkurang. Kemarin saya, kalau kalian lihat video saya cleaning habis 1 juta itu ya, bersihkan evap, kondensor, ganti oli. Nah itu AC-nya, suara desisnya lumayan berkurang atau minim. Biasanya itu desis di sini. Ini enggak seberapa. Tapi biasanya pemilik Atos itu mesti hampir semuanya mengalami AC-nya desis bagian sini. Jadi buat kalian yang mau beli jangan kaget kalau AC-nya Atos kalian ada suara desis. Sekarang kita cek fakta berikutnya. Fakta berikutnya adalah sen kirinya sering cancel. Nah jadi sen kiri cancel gimana? Jadi ketika kita nyalakan lampu sen, nah setirnya dibelokkan ke kiri, ini dia tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati ceklek, padahal setirnya masih belok, belum selesai beloknya.
Nah, itu sudah saya buatkan videonya gimana solusinya. Hampir semua Atos mengalami sen kiri cancel. Jadi buat kalian yang mau beli, dicek dulu ya sen kirinya, coba test drive gitu, sen kirinya cancel atau enggak. Kalau cancel bukan masalah besar, tapi bisa diobati lah, bisa didandani, itu gampang kok. Sudah saya buatkan videonya, bisa kalian cek aja, ketik sen kiri cancel Motosat, nanti keluar. Oke, untuk AC dia dingin ya, AC nya dia dingin, apalagi baru saya cleaning kemarin, dingin kok. Hembusan AC nya juga kenceng, level 1 ini padahal, tapi kenceng. Oke, kemudian setelah sen kiri cancel, fiturnya standar. Fakta berikutnya adalah central lock. Yap, central locknya ini sering error ya, terutama yang nggak tahu sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Coba saya sentral dari sini ya, central locknya ya. Nah, kalian dengar ada suara ngek. Kayak ada yang terlambat, jadi saya tekan ini, bunyi dek terakhir. Nggak kompak bunyinya, jadi ada yang kancrit itu ada yang ketinggalan, terutama di sebelah kiri depan ini ya. Ini sering error, sering bermasalah. Itu untuk central lock, tapi ini nggak semuanya, tapi sebagian besar iya permasalahan ada di central lock. Jadi kalian coba dulu central lock maupun power window. Nah, ini semuanya dicoba dulu, dicek dulu kalau mau beli ya, soalnya sering error di bagian sini. Saya dulu cari unit itu juga power window-nya error, kalau nggak gitu central lock-nya juga error. Itu dia guys. Fakta berikutnya yaitu kurang familiar di bengkel umum. Yap, jadi saya matikan dulu AC-nya ya. Nah, kalau AC-nya mati suaranya tenang, halus suaranya, halus kan? Iya halus. Tapi kalau begitu AC-nya nyala ngok, nah, kompresornya cenderung ngorok. Tapi itu untuk semua unit Korea sih menurut saya. Picanto juga suka ngorok, Avega juga suka ngorok kompresornya. Jadi karakter Korea mungkin ya, mungkin loh. Oke, fakta terakhir ya, mungkin fakta minus terakhir yaitu bengkelnya ini menurut saya agak susah. Jadi kan mobil Korea, jadi nggak familiar di bengkel-bengkel umum. Montirnya atau mekaniknya kadang bingung kalau mau servis ini. Kemarin dulu aja tuh, dulu ya, dulu itu saya ganti oli. Itu filternya kan di sini, ganti filter oli. Nah, ada di bawah sih biru itu. Ini dia. Jadi agak kesusahan untuk ganti filter oli, karena mekaniknya juga bingung. Kok aneh ya, filter olinya sembunyi di dalam. Jadi harus pakai kunci ya, harus pakai kunci untuk membuka filter oli. Nah, itu juga susah. Penempatannya si Korea ini agak unik dibandingkan mobil Jepang. Jadi buat kalian yang ada bengkel spesialis Korea, saya sarankan ke bengkel spesialis saja yang lebih paham, jadi nggak meraba-raba. Kalau yang bengkel biasa itu sukanya meraba-raba, jadi masalahnya di sini dia meraba-raba, oh mungkin ini masalahnya. Tapi kalau spesialis kan sudah tahu ya, oh Atos itu ciri khasnya di sini. Contohnya kemarin ya masalah ISC ini. Bentar saya buka ya. Masalah ISC ini kemarin, kalau saya kan ke Korea Motor nyagel ya, dia nggak perlu meraba-raba, dia langsung tahu masalahnya ada di gasket. Ini ya, dia langsung tahu ganti gasketnya, langsung diganti gasketnya untuk mengatasi RPM yang nggak stabil. Nah seperti itu. Kalau spesialis enaknya gitu, dia nggak meraba-raba, langsung tahu, karena karakter Atos itu memang ISC nya agak error gasket-gasketnya. Kalau bengkel lain ya nggak mungkin, jarang yang tahu dan jarang yang punya spare partnya. Biasanya kalau masalah ISC RPM tinggi, dia langsung bersihkan throttle body ya, kemudian dibongkar semua ISC, semua dibongkar. Nah akhirnya nggak tepat sasaran menurut saya.
Tapi kalau yang spesialis, dia langsung tahu karakternya Atos ini masalahnya di sini, ganti partnya ini. Nah, enaknya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bengkel biasa juga paham. Sebenarnya paham, dasarnya sama, cuman peletakannya yang agak beda. Mobil Korea ini peletakannya agak rumit, agak susah gitu. Contohnya ya filter oli tadi ya, nyelempit, tempatnya nyelempit dan agak susah. Nah, seperti itu ya untuk fakta dari Hyundai Atos terkait bengkel atau servisnya. Karena saya sudah coba beberapa kali di bengkel-bengkel yang berbeda-beda, itu pelayanannya juga beda-beda, penanganannya juga beda-beda, diagnosanya juga beda-beda. Mungkin closingnya terakhir saya closing dengan test drive ya. Sekarang saya mau test drive dulu Hyundai Atos, bagaimana rasa berkendaranya. Oke guys, sekarang yuk kita cus test drive. Oke, ini kondisi alternator sama akinya masih bagus ya. Nah, bisa dilihat 13,9. Ini AC on. Kalau AC off dia 14,1 atau 14,2. Saya pakai full meter ini ya. Murah kok, ini 50 ribuan di online. Bisa dilihat ini suhu. Nah, ini dia 14,2. Tapi kalau AC-nya on jadi 13,9. Itu AC on ya. Tapi kalau pasang audio, pasang lampu semuanya jadi sekitar 12,5 lah. 12,5 audio. Ini dia 13,9. Kalau lampu nyala, audio nyala jadi 12,5, sekitar segituan. Oke guys, jadi untuk posisi berkendaranya seperti ini ya. Bisa dilihat ini kalau kita muatan penuh kan memang harus agak maju ya, biar yang belakang kebagian tempat. Nah, jadi seperti ini. Saya tinggi 175. Dengkulnya mepet ini memang. Kalau nyetir seperti ini. Nah, jadi tangannya ini biasanya kan agak lurus ya. Ini tangannya agak nekuk, jadi cepat capek kalau perjalanan jauh, terutama luar kota. Bisa dilihat. Nah, untuk headrest oke lah, cuman sendernya gini, jadi agak dangak. Makanya saya beri ganjel ini bantal. Jadi biar enak, biar tengkuknya ini tersanggah. Nah, ini posisi berkendaranya. Kalau sendirian enak, sendirian saya seperti ini, saya mundurkan penuh. Nah, tangannya agak lurus, jadi gak cepet capek seperti ini. Enak kayak naik sedan gitu. Cuman kalau sendirian, kalau belakang ada penumpang ya nggak bisa, sempit, kasihan. Kalau belakang ada penumpang ya dimajukan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ya memang capek sih, buat luar kota ya terasa. Cuman ya nggak apa-apa sih, mengingat kita ya memaklumi lah, mobil kecil ya pasti capek dibandingkan mobil besar, itu pasti. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita mau test drive. Oke guys, kita mau test drive ya. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ini posisi saya mundurkan penuh kursinya. Oke. Mungkin kelebihan berikutnya terakhir ya. Fakta terakhir, dia ada pengatur sepion, ini sangat membantu sekali ya. Ngatur-ngatur sepion jadi enak. Nah, seperti itu guys. Oke, sekarang kita jalan-jalan dikit yuk. Ini AC-nya on. Kalau AC on otomatis tenaganya berkurang ya. Kalau buat jalan itu agak gandul, agak berat. Tapi ya masih lumayan lah. Kalau buat test drive apalagi ya yang perlu ditambahkan ya. Setirnya mungkin ya. Setirnya ini enteng loh. Dan ini feel-nya juga enak. Setirnya ini enteng. Jadi tangan satu aja cukup. Kalau saya dulu pernah nyoba Corolla sedan itu agak berat. Mungkin karena pengaruh sedannya, tapi ini enteng sekali. Kemudian visibilitas juga oke. Kemudian suspensi saya rasa so-so lah, nggak ada yang spesial. Ini belok ke kiri, sen kiri cancel itu. Kalau kita sen kiri seperti ini, kemudian dibelokkan ke kiri, dia langsung mati ceklek. Nah, tapi ini berhubung sudah saya benahi ya, sudah saya saya dandani jadi aman. Kalau yang belum didandani, begitu sen kiri, straight dibelokkan langsung mati ceklek. Nah, ini kan enggak. Nah, bisa dilihat. Jadi kita ke kanan aja, biar agak jauhan ya.
kosong masuk. Nah seperti ini guys. Ini untuk tes drive nya si Hyundai Atos. Suspensinya biasa ya, gak empuk-empuk banget, cenderung ke kaku menurut saya, stiff ya. Efeknya buat jalan tol nggak begitu limbung, buat kebut-kebutan. Tapi ya kalau buat sendirian gini ya cukup gelodakan, nggak terlalu empuk, nggak masalah lah. Bagi saya itu bukan masalah besar, makanya tidak saya masukkan ke poin-poin penting tadi. Oke, untuk setirnya enak, enteng ini. Kemudian apalagi akselerasi, kalau AC-nya off enak, kenceng. Tapi kalau AC-nya agak gandul. Oke, nanti kita coba ke jalan besar ya. Kita coba ke jalan besar. Untuk radius putarnya lumayan lah. Untuk mobil kecil ini lumayan kecil radius putarnya, jadi ya enak, bisa sekali putar lah. Apalagi ya, tenaganya ya cukupan. Kekedapan kabin enak, bisa dilihat ini saya buka kaca. Nah, saya tutup, kedap langsung. Menurut saya kekedapan kabin lumayan. Cuman memang yang kolong untuk ban itu nggak begitu bagus, tetap berisik kalau di tol terutama ya. Terutama di tol itu cukup berisik. Oke guys, kita ini sudah masuk ke jalan raya ya. Nah, kita test drive di sini jalan raya, AC-nya on. Untuk akselerasi ya so-so lah. Kemudian kalau AC-nya off enak akselerasinya. Kalau AC-nya on itu ya agak berat lah, gandul. Karena memang cc-nya kecil ya. Setirnya ini enak ya, enteng dan feelingnya enak. Digoyang kanan kiri gini sudah ikut goyang dia. Nah, feel berkendaranya enak. Kemudian visibilitas juga saya rasa masih cukup bagus. Pilar A-nya ya lumayan lah, meskipun nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Spionnya juga enak, ada pengaturannya ini. Tapi ini untuk tipe GLS. Kemudian mungkin suspensi ya, suspensinya so-so sih, nggak terlalu empuk juga, cenderung gelodakan ya kalau kita jalan sendiri seperti ini. Kalau muatan penuh mungkin lebih enak, soalnya karakternya ini agak cenderung ke stiff ya, agak ke kaku. Untuk pernya itu agak kaku. Nah seperti itu. Ini sen kirinya sudah bener ya, saya belokkan ke kiri dia nggak mati loh. Nah baru mati. Kalau nggak bener itu dibelokkan ke kiri sudah mati, klek loh mati. Ini untuk akselerasi untuk sendirian enak, tapi kalau untuk penumpang full wah lemot. AC-nya on, gandul, lemot. Jadi kalau mau nyalip gitu harus pakai ancang-ancang ya, oper ke gigi 2, RPM tinggi, langsung baru salip. Kalau nggak gitu nggak nutut, nggak bisa dia. Jadi itu untuk karakter si Atos ini. Makanya dia cenderung agak boros kalau tidak pakai dalam kota, AC on, muatan penuh. Kenapa ya? Karena itu mesinnya kecil, gandul pula. Jadi untuk mengeluarkan tenaga itu dia butuh kerja ekstra. Di gasnya dibejek, serot, di kick down, akhirnya bensinnya keluar banyak. Itulah mengapa mobil ini saya bilang lumayan irit. Nggak irit tapi lumayan irit. Kalau irit banget enggak. Karena dalam kota 110 itu mentok menurut saya. Surabaya loh ya. Kalau kita bicara dalam kota itu banyak faktor yang dibicarakan. Dalam kotanya Surabaya sama dalam kotanya di Bukit Tinggi Sumatera beda. Luar pulau luar pulau jalannya lurus, nggak banyak lampu merah, nggak banyak kemacetan. Kalau kita bicara Surabaya bandingannya sama Jakarta, macet, lampu merah banyak, setiap berapa kilo lampu merah, berhenti, stop and go. Nah makanya dia boros. Ya nggak boros sih, cuman nggak irit. Nggak boros cuman nggak irit gitu.
Oke ya, jadi seperti itu untuk test drive-nya ini. Untuk di tol ya kalian bisa lihat di video saya yang kemarin-kemarin lah. Ketik aja Hyundai Atos di tol, nanti keluar punya saya pasti. Nah, jadi seperti itu. Untuk kekedapan kabin mungkin ya, ini saya rasa bagus, kekedapan kabin lumayan bagus. Ya dilihat, saya buka jendela. Nah, kondisinya seperti ini, rame. Saya tutup jendelanya ya. Nah, kondisi seperti ini ya. Saya tutup jendelanya, langsung tenang, senyap. Suaranya tenang. Nah, itu berarti kekedapan kabinnya cukup bagus. Bukan cukup, tapi cenderung ke arah bagus. Kalau dapat nilai 1 sampai 10, dia kasih 7 sampai 8. Seperti itu ya. Oke guys, jadi seperti itu untuk closingnya video kali ini ya. Untuk review, bukan review sih, owning experience, pengalaman saya mempunyai Hyundai Atos selama 7 bulan ya, atau memelihara Hyundai Atos selama 7 bulan. Kelebihan fakta-faktanya saya sudah sampaikan 20 lebih lah, 20 fakta lebih, baik fakta plus atau kelebihan maupun fakta minus atau kelemahannya. Jadi buat kalian yang mau beli, kalian bisa tonton video ini buat acuan aja. Memang tidak bisa digebiak uya atau dipukul rata, tapi bisa buat acuan aja buat kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi biar nggak kaget kalian itu kalau punya mobil ini. Oke, sekian ya video singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Jika ada kritik, saran maupun komen, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Kita mau parkir dulu guys. Oke. Selamat pagi. Oke guys, kita sudah masuk. Jadi seperti itu ya. Lumayan lah untuk mobil murah.